Wa man salaka, di sini baru Rasulullah mengatakan tentang kemuliaan orang menuntut ilmu. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan dia untuk mendapatkan jalan menuju surga. Jadi rupanya jalan menuju surga itu salah satunya ada pada jalan-jalan orang yang menuntut ilmu. Bapak Ibu maka Allah menyebutkan falaula nafara min kulli firqatin ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Jangan semua kaum berjihad di medan perang, harus ada yang tinggal lalu menuntut ilmu, kata Rasulullah, kata Allah. Maksudnya antara orang berjihad di medan perang dengan senjata dan orang yang menuntut ilmu dengan pulpen itu sama hukum pahalanya. Makanya Allah larang semuanya jihad, harus ada yang setengah menuntut ilmu, karena agama ini berdiri di atas dua perkara, di atas jihad fisabilillah, mempertahankan agama dari ronrongan kafir, dan agama bisa berdiri di atas pulpen yang kita teruskan untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Bayangkan seandainya tidak ada para ulama yang meneruskan Nabi untuk meneruskan ilmu kepada kita, sungguh hari ini agama akan runtuh. Di masa tabi'in, satu-satunya mazhab yang masuk ke dalam golongan tabi'in adalah Imam Hanafi. Imam Hanafi ini memulai untuk memberikan ilmu dengan cara memberikan pengajian. Jadi dia membuat pengajian yang kemudian muridnya bertambah dan muridnya lah yang mulai mencatat dari Imam Hanafi, dan beliaulah yang pertama sekali menuliskan aturan dalam belajar agama, terutama fikih. Beliau yang pertama sekali memulai, yang pertama kali kita belajar bab taharah, lalu kemudian bab salat, lalu begini, itu dimulai dari beliau, dilanjutkan oleh imam-imam yang lain, dilanjutkan metode itu sampai ke tangan kita pada hari ini. Dan itu perjuangan mereka, maka Allah memuliakan mereka seperti memuliakan orang yang syahid fisabilillah. Kalau tidak ada mereka, hancur agama ini. Kita sudah tidak tahu apa-apa lagi kalau tidak ada mereka. Sekarang Masya Allah, ilmu berkembang, ilmu mudah didapatkan, orang bisa search di Google, tapi tidak ada lagi keberkahan. Orang tahu banyak tetapi mengamalkannya tidak. Dulu orang setelah berilmu mengamalkan, hari ini orang tahu ini hukumnya apa, ini hukumnya apa, tetapi hanaya ke Allah, orang tidak takut lagi ke Allah. Ini salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala mencabut keberkahan dari ilmu tersebut. Kenapa? Orang mencampur adukkan antara ilmu dan maksiat. Jadi berilmu terus, maksiat laju. Kita kadang-kadang waktu menuntut ilmu lupa bahawa keberkahan Allah bisa kirimkan melalui keikhlasan kita menuntut ilmu, lalu melalui ta'zim kita kepada orang yang memberi ilmu. Imam Syafi'i menuliskan bahawa ketika aku belajar di depan Imam Malik, ketika beliau belajar di depan Imam Malik, untuk menghormati dan memuliakan gurunya, dia membuka lembaran kertas, lembaran kitab, dia buka dengan selembut-lembutnya agar tidak berbunyi. Aku takut menyakiti pendengaran guruku yang sedang mengajar. Begitu adab Imam Syafi'i berusaha mendapatkan keberkahan Allah melalui penghormatan terhadap gurunya. Sampai beliau katakan, kertas saja beliau, kita kan buka kertas Pak, dimesu. Imam Syafi'i membalikkannya agar tidak bersuara, supaya tidak menyakiti pendengaran gurunya. Dan perjuangan mereka menuntut ilmu benar-benar diberkahi Allah, karena mereka tidak menyelinginya dengan maksiat. Maaf,
Kamu pegang. Kadang-kadang kami di pesantren 6 tahun. Malam tuntut ilmu, baca kitab. Pagi belajar dalam lokal. Siang tidak ada kerja, rom mamplam. Jadi misal ada tetangga-tetangga yang tinggal samping pesantren, itu kadang-kadang mangganya habis. Siapa yang ambil? Anak pesantren. Bagaimana cara ilmu lagi yang berkah? Malam tuntut ilmu, pagi belajar, sore tidak ada kerja, keluar dari pesantren, lalu kemudian menemui pacarnya di luar pesantren. Apalagi hari ini WA di tangan, HP di tangan. Masya Allah. Makanya jangan heran anak kita kadang-kadang 3 tahun di pesantren, pulang dia tidak salat subuh berjamaah. Yang berjamaah ayahnya yang tidak pernah masuk pesantren. Apa alasannya ketika kita tanya, "Hai Nek, kamu sudah 3 tahun di pesantren, masa enggak salat subuh berjamaah?" Dia jawab, "Udah capek kali salat subuh di pesantren, tiap-tiap hari berjamaah. Kan Nabi wates siatlung istirahat." Dia minta istirahat selama pulang. Kenapa bisa terjadi begitu Bapak Ibu? Maka Allah ada selingan maksiat. Selingan maksiat. Mohon maaf, perlu kita kasih tahu bahawa tidak ada jaminan pesantren bisa membuat seorang anak berubah jadi saleh. Tapi doa orang tua insya Allah lebih kuat, walaupun mungkin dia tidak di pesantren. Tapi cara yang paling hebat untuk menyempurnakan itu, orang tua masukkan anaknya ke pesantren dan jangan lupa berdoa agar anak tidak jatuh ke dalam maksiat. Lihatlah Bapak Ibu dalam keadaan hari-hari kita bahawa kadang-kadang nayang 6 tahun di daya, tapi tidak membekas. Ada yang perempuan, anak gadis 6 tahun, sekarang seksi dia sama orang yang tidak pernah di pesantren. Lebih ketat baju dia daripada yang di pesantren. Apa yang terjadi ini? Ada keberkahan yang Allah cabut. Kalau dia tidak bermaksiat sendiri, apakah dia mungkin tidak punya pacar, dia tidak melakukan apapun, kemungkinan besar kita mengirimkan uang bulanan untuknya dari harta yang haram. Kita kerja di mana, dapat gaji mungkin haram, enggak pernah masuk kantor lalu gaji full, kirimkan ke anak, padahal itu gaji haram. Jadi kita pun ikut memasukkan yang haram ke dalam dirinya. Lalu kita berharap dia jadi ulama, tidak akan jadi ulama. Semua orang hari ini yang menjadi ulama, artinya layak menjadi ulama, mereka yang dijaga dari harta yang haram dan mereka tidak ada selingan maksiat, kecuali terjebak sekali dua kali dalam keadaan tidak sengaja. Di tempat lain saya pernah cerita contoh barang, Imam Syafi'i yatim, umurnya 2 tahun sudah yatim ya. Jadi sebelum 2 tahun sudah yatim, tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari ibunya pergi belanja, dia tinggalkan Imam Syafi'i di rumah. Rupanya Imam Syafi'i nangis ya. Diambil oleh tetangga, diberikan susu oleh tetangga dengan alasan sayang, ibunya mungkin lama sekali pulang, diberikan susu. Ketika ibunya pulang mendapatkan Imam Syafi'i di tangan tetangga sudah diberi susu, diambil oleh ibunya karena rasa khawatir oleh ibunya, takut susu itu berasal dari benda yang haram. Dicongkel tenggorokan Imam Syafi'i untuk memuntahkan susu barusan. Begitu dijaganya anak jangan sampai, padahal itu dia belum tahu pasti bahawa susu itu apakah haram atau tidak, dari benda haram atau tidak, tapi dijaga habis-habisan. Dan akibat penjagaan itu dan doa dari orang tua, lihatlah beliau 7 tahun, ada yang mengatakan 9 tahun sudah hafal Quran, jernih sekali pikirannya. 15 tahun sudah berfatwa, 18 tahun diangkat jadi mufti di Baghdad. Umur 40 tahun pindah dari Baghdad ke Mesir, meninggal di Mesir. Kami sudah mengunjungi kuburan beliau ya. Itu di Mesir 3/4 bermazhab Syafi'i, sama seperti kita Maka kami pulang tidak ada
permasalahan dengan mazhab Syafi'i. Memang bermazhab Syafi'i. Kami di Al-Azhar diajarkan mazhab Syafi'i. Cuma bedanya selain diajarkan mazhab Syafi'i, juga diajarkan perbandingan mazhab supaya tidak membekukan kepala, jangan merasa bahwa yang paling benar cuma kita. Ini penyakit di akhir zaman. Karena merasa draw paling betul, gaduh lit-lit kau. Nah, jadi bapa ibu maka Allah, menuntut ilmu itu besar sekali pahalanya. Dan orang tua yang memberikan nafkah untuk anaknya, nanti kalau anak itu berhasil, maka Allah akan muliakan orang tua itu. Allah muliakan. Nah, jangan sampai tidak satu pun menuntut ilmu agama, karena itulah yang menyelamatkan kita di akhirat. Jadi semuanya tuntut ilmu dunia. Ahli kimia, ahli yang kedokteran, teknik mesin, ada yang ahli akuntansi. Agama tidak faham. Salat jenazah tidak bisa. Tidak ada kalimat Rabbighfirli. Di saat itu kita baru menyesal. Habis peng kita kuliahkan dia, kita meninggal, dia tidak kirimkan teknik mesinnya untuk kita. Yang dia kirimkan apa? Rabbighfirli. Tapi itu pun tidak terucap. Kenapa? Dia sibuk dengan teknik mesinnya. Maka jangan menyesal seandainya tidak satu pun belajar agama. Maka Bapak Ibu maka Allah, orang yang belajar agama, ya, menuntut ilmu dimanapun, maka dia Allah mudahkan jalannya menuju surga. Kalau dia meninggal dalam keadaan sedang menuntut ilmu, maka insya Allah surga lebih dekat untuknya, selama tidak ada maksiat yang dia lakukan dengan dosa-dosa yang besar. Jadi kenapa Allah berikan surga kepada orang menuntut ilmu? Karena susah Pak Udip. Orang tuntut ilmunya susah Pak Udip. Jangankan yang dulu memang betul susah, tidak ada SPP, tidak ada biaya transportasi, tidak ada akomodasi, tidak ada bidik misi. Hari ini macam-macam ada, bidik misi dapat, kemudian kos dibayarkan oleh orang tuanya, transportasi dibelikan Honda untuk anaknya. Tapi karena keberkahan dia tidak dapat, ujung-ujungnya dia tidak dapat apa-apa. Di kos kerjanya dengan HP, download filem di warung kopi, nonton di rumah. Paling bahaya lagi, downloadnya filem-filem yang dosa. Download filem dosa. Selain dia berdosa, pemilik warung kopi siap-siap. Kalau meninggal, siap-siap. Tunggulah, ternyata dosa kita bukan hanya dosa sendiri, ditimpakan dosa orang lain kepadanya. Bapak Ibu maka Allah, belum lagi gaya hidup. Kalau kita di Dayah itu, gaya hidup kita memang tidak bisa mewah, walaupun orang kaya tidak bisa mewah. Makan harus sama-sama. Dimasak ikan tongkol, kadang-kadang pakai lado, kadang-kadang tidak. Ada yang pakai lado cuma ditaruh di ujungnya saja, baiku ke beduk bacuk lado. Kadang-kadang makan betul-betul ikan asin. Kalau dikasih telur dibelah dua. Jadi macam model. Ada yang tidak ada kuah, ada yang sekali-sekali kuah sudah masuk anak tikus, sudah tidak jadi makan. Kakak pajuh butok. Begitu kehidupan rata-rata. Jadi Bapak Ibu maka Allah, di balik itulah Allah muliakan orang-orang menuntut ilmu. Di balik itu semuanya, penderitaannya, kesungguhannya, ya, kelelahannya, Allah mudahkan dia untuk masuk surga, dan Allah muliakan orang tuanya karena keadaan dia. Makanya ini termasuk hadis yang memberi semangat kepada orang yang berilmu. Baik, dan yang terakhir ya, disebutkan oleh Rasulullah, wa man abta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya terlambat, maka Allah tidak akan percepat dengan nasabnya. Ini di penghujung hadis. Barang siapa yang amalnya terlambat, arti amal terlambat, amalnya kurang, dia tidak akan ditolong oleh nasabnya. Hadis sahih riwayat Muslim ini ingin dipertegas bahwa yang hari ini membangga-banggakan nasab,
Jadi gaduh pegahra long anak ulama. Saya anak Tengku Fulan, saya anak Tengku Fulan. Iman tidak bisa diwarisi. Ilmu tidak bisa diwarisi kecuali dituntut. Jangan mengira orang tua kita yang alim bisa menolong kita di hari kiamat selama kita sendiri tidak alim. Jadi hari ini ada yang mengira bahwa mentang-mentang sudah nasabnya ini, saya nasabnya bersambung dengan ini, saya nasabnya bersambung dengan Nabi, saya nasabnya bersambung dengan Imam Syafi'i, saya nasabnya bersambung dengan Tengku Cik Didiro, kamu adalah benar-benar. Ketahuilah Rasulullah mengatakan yang amalnya kurang tidak bisa ditolong dengan nasabnya. Semua berjuang di atas ketakwaannya sendiri, dan tidak ada yang lebih mulia di dunia ini dan di sisi Allah kecuali orang yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling hebat, yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa. Jadi jangan terlalu membangga-banggakan keadaan kita, bahwa kita dulu adalah tempat masuknya Islam pertama sekali di Samudra Pasai. Tapi katanya bu tabet-tabet. Tapi ketika ditanya dari mana, dari daerah tempat masuk Islam pertama, salat tidak, sabu-sabu kerja, urau malam bak kedai kopi, gaduh pegahra tempat masuk Islam pertama. Itu Masya Allah, kebanggaan Aceh itu adalah hal yang mulia bagi Aceh. Tapi tidak bisa mempengaruhi keadaan kita di hari kiamat. Ya. Saya heran orang yang sibuk membangga-banggakan nasabnya, tapi dia tidak beramal, mengira nasabnya bisa menolongnya. Dipertegas oleh Nabi, tidak akan bisa. Dan sebagai penutup, Rasulullah pernah mengatakan kepada Fatimah, wahai Fatimah, selamatkan dirimu wahai Fatimah, ayah tidak bisa menolongmu di hari kiamat. Wahai Fatimah, diulang 2 kali, wahai Fatimah, tolonglah dirimu sendiri, selamatkan dirimu, ayah tidak bisa menolongmu di hari kiamat. Maksudnya Nabi saja tidak bisa menolong anaknya kalau anaknya masuk ke dalam neraka, dan Nabi bisa menolong hanya karena satu perkara, izin dari Allah untuk memberi syafaat. Kalau Allah tidak izinkan, tidak ada pertolongan itu. Kalau Fatimah tidak bisa ditolong oleh Nabi kalau dia bermaksiat, maka bagaimana yang mengaku hari ini seakan-akan bisa ditolong gara-gara merasa keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berhati-hatilah dengan selalu membangga-banggakan nasab.